Oh, Rami. Sekolah ya? Syukur dah. Sekolah terus deh. Ya, jangan berhenti itu. Ilmu itu bagus itu. Ya. Berarti alasan masuk madrasah karena tidak ada sekolah umum ya di tempatnya Bapak ya. Iya. Itu jaraknya dari SMP Ke sana ke sana. 8 kilo. Lebih itu, hampir puluhan ya. Terus adik tetap semangat ingin sekolah ya? Oh. Baru kelas berapa, Dik? Kelas 1 sanawiyah berarti ya? Sanawiyah. Oh. Waktu belajar enggak kesulitan ya? Enggak ya? Di orang tua Pak gimana? Perasaannya kok anaknya masuk ke madrasah? Gimana? Enggak ada rasa apa ya? Malu atau gimana? Iya. Biasa aja ya? Kalau sekolah ke sekolah umum itu kan jauh ya. Nggak ada pernah keinginan untuk pakai sepeda motor atau apa ya? Belum tahu pakai sepeda motor. Oh belum bisa ya. Oh ya belum waktunya juga ya. Anaknya yang kedua ya. Iya. Yang pertama menikah setelah tamat SD. Iya. Kerjanya maaf Pak, Bapak sehari-hari itu apa ya? Tani. Bertani ya. Iya, iya. Berarti ikut membantu pekerjaannya dia ya. Iya. Rumput. Terus yang di sini ada enggak temannya yang sekolah ke sekolah umum? Ada. Ada ya, pakai motor tapi ya. Sebelahnya seperti ini ya. Ruangnya seperti Anda adik seperti Oh. Satria. satu. Itu sekolahnya ke SMP. Iya. Anak kalau lebih dari 10 nanti akan didatangkan guru agamanya katanya. Oh gitu ya. Iya. Oh pernah ada informasi Pernah seperti itu. seperti itu dan orang tuanya semangat jadinya kalau ada memang ada untuk agama. Ya dah kami masukkan ke sana. Oh iya. Kalau sekolah ke sekolah umum itu kan jauh ya. Jauh. Nggak ada pernah keinginan untuk pakai sepeda motor atau apa ya? Belum tahu pakai sepeda motor. Oh belum bisa ya. Oh ya belum waktunya juga ya. Anaknya yang kedua ya. Iya. Yang pertama menikah setelah tamat SD. Iya. Kerjanya maaf Pak, Bapak sehari-hari itu apa ya? Tani. Bertani ya. Iya, iya. Berarti ikut membantu pekerjaannya dia ya. Iya. Rumput. Terus yang di sini ada enggak temannya yang sekolah ke sekolah umum? Ada. Ada ya, pakai motor tapi ya. Sebelahnya seperti ini ya. Ruangnya seperti Anda adik seperti Oh. Satria. satu. Itu sekolahnya ke SMP. Iya. Anak kalau lebih dari 10 nanti akan didatangkan guru agamanya katanya. Oh gitu ya. Iya. Oh pernah ada informasi Pernah seperti itu. seperti itu dan orang tuanya semangat jadinya kalau ada memang ada untuk agama. Ya dah kami masukkan ke sana. Oh iya. Temannya berapa orang yang masuk madrasah? Masih baru 7 orang. 7 orang. Itu kelas Kelas 2-nya yang sudah duluan itu 2 orang. 2 orang. Ya karena sekarang 5 orang. Kesannya masyarakat, temannya Bapak yang seagama gimana? Nggak ada yang bilang-bilang. Oh, biasa aja ya. Iya. Oh iya. Syukur. Nah, bagaimana, Dik? Keluar sih, keluar. Oh, enggak ikut ya? Dibebaskan. Maksudnya pelajaran Quran hadis, Ya makanya keluar. akidah halak. Kalau masalah akhlak bisa ikut Oh ya, akhlaknya ya. Iya, akhlak. Oh. Karena bukan agamanya juga kan akhlak. Sama dengan bahasa di sana di kelasnya. Oke Bu, saya ikut. Boleh ikut, boleh enggak karena bahasa Arab ini bukan termasuk agama. Iya. Ini kan bahasa sama dong ya. seperti Iya. bahasa Arab, bahasa Bahasa Indonesia, Inggris. bahasa Inggris. Iya, gitu betul, kan. betul. Ini bahasa Arab belum tentu dia masuk ke
belum tentu agama Islam lah gitu. Ya, betul juga ya. Hanya mereka ikut disalinkan pakai bahasa Indonesia, mereka paham. Oh. Itu yang kelas 2 ini, yang sudah kelas 2. Malah mereka lebih mengerti dari yang muslim. lain. Kalau Karena dia kita kena salingkan pelajarnya awal. Ya. tulisannya ke bahasa Indonesia. Contoh itu yang sudah kelas 2 itu. Kelas 2 ya. Makanya terserah, akhirnya yang setelah kelas 2 agak kesulitan karena dalam membacanya ndak bisa. Boleh nanda ikut Bu, oh boleh, tapi masuk saja ndak apa-apa gitu. Karena kesulitan dalam membaca. Oh, ya. Alin itu capek juga. Iya. Tulisannya ke bahasa. Dan itu bukan tujuan utamanya kan, harus belajar bahasa Arab juga kan. Ndak, Iya. kita masuk. Nah, dikasih tahu enggak syarat-syarat untuk masuk ke sana? Atau memang ini tekad niat Bapak untuk menyekolahkan gitu ya? Tekad soal kemauan anak. Buat anak ya. Kalau ke madrasah jalan kaki ya? Oh, deket ya. Kasih pagi mereka jalan. Kalau gabung ya, Muslim. SD-nya di sini dia. SD khusus orang? Gabung dia juga. Oh, gabung ya. Ya Pe dia? Ya. Di nanti kalau udah besar gimana? Apa cita-citanya nih? Cita-cita menjadi tentara. Tentara, oh bagus ya. Sekolah aja terus ya. Terus kalau di sekolah gimana sama teman-temannya? Biasa aja ya, bermain aja. Oh ya tunggu duren lah itu deh. Oh. Iya. Iya. Ya ya makasih. Terus dulu kali. Tapi Kita kelas 2. Sampai kena balen pe baru nak sul. Nak sul sampai kena balen pe. Oh iya. Enggak. Enggak Pak. Ini dah orang. Be. iya ada batu-batu kejajah. Atina Asana. Atina Asana. Kenapa enggak ke sekolah umum gitu? Konde. Luk maksud penjauh. Oh, Honjau. Pada si biaya apa ini? Belum, mudah-mudahan menarik biaya lepas tele iya. sama tele Oh gitu ya. Atinanya enggak pulang. Kopi. Mungkin nanti salah sul biasa nama Sulniwati ini. Sulniati. Oh Sulniati. Oh Sulniati. Sama orang Sama di sini gabung. campur. Campur Udah ya. sama muslim sama aja. Sama aja. Tapi kan kalau di memang mata. cuman agamanya beda. Iya iya iya. Tapi sekolahnya juga sama. Iya iya iya. Gurunya muslim apa enggak Buddha? Belum ada. Belum ada. Ada. Guru Buddha, cuman guru muslim aja. Berarti kalau sekolahnya ke SMP jauh itu aja ya? Jauh ya? Iya, ke Gondang. Ke Gondang. Iya. Anak Buddha, anak muslim di Gondang sama. Iya. Campur, tapi gurunya ada Buddha. Ada Buddha. Wilayah Jelitong ini belum ada gurunya Buddha karena masyarakat Buddha ini masih belum banyak kan, masih sedikit. Iya, iya. Artinya ndak. Anak di sini udah biasa sama orang muslim. Oh gitu alasannya. Karena SMP-nya juga jauh, pakai motor juga. Iya. Bisa pakai motor ya? Nggak bisa Nggak kalau bisa. anak aku tuh Pedi tuh. Oh Pedi tadi. Iya. Oh ibunya Pedi tadi ya? Iya, ibunya Pedi. Iya. Sekolahnya di Gondang karena ada kakaknya di Gondang. Saya tahu tuh udah daftar sendiri anak itu. Daftar sendiri. Iya. Ya. Aku enggak tahu. Aku kan udah bicara sama kakaknya biar di sana dia nginep tempat tinggal sama kakaknya. Tapi dia udah aku daftar aku ibu sama ibu Roro itu. Baik sekali ibu Roro tuh bilang anak itu. Jelasin kalau saya gagalkan saya mau bikin tapi banyak bikinan tapi saya
Belum tahu sih Mau dibangunkan di mana tempat bangunnya, Bu. Gitu saya tahu, Pak. Kalau begitu saya mau bikin minta guru kan, guru umat Buddha. Ya. Nah, supaya dia ndak apa namanya, Kalau sama-sama sekolah mungkin sedikit orang penduduknya Muslim. maksudnya. Iya. Ya, dia Saya minta. minta gurunya orang Buddha, Buddha. anak-anak Buddha banyak kan Ya. masuk sekolah lagi. Siapa tahu nanti hari kemudian anak-anak yang apa namanya, anak-anak yang hari kemudian ini mungkin banyak kan orang Buddha masuk sekolah ke SMP, ke SD, ke apa tuh. Iya. Lagi kuliah masih banyak lagi nanti. Banyak. Masih mulang-mulang tamat Masih SD. punya suami masih kecil-kecil yang waktu dulu tuh. Udah tamat SD. Tamat SD. Mulang maksudnya Hari kena menikah mulang. ya? Nikah, Iya, menikah. Oh, tamat SD sudah menikah. Waktu dulu. Belum Ya, kalau sekarang gimana kondisinya? Kalau sekarang nggak berani dia nikah masih kecil, nggak berani punya suami masih kecil ke zaman sekarang. Nah, Umat Buddha karena memang biayanya nggak ada lagi bilang. Aku nggak masukkan anakku sekolah karena aku nggak ada biaya. yuk sekarang enggak ada biaya sekolah, Bu. Gratis. Ya, menjangkau memang ke sana tapi itu. ibunya dan bapaknya bilang tanpa biaya. Tanpa biaya. Kalau bagiku kan udah orang-orang tahu kalau sekarang zaman sekarang anak sekolah enggak tanpa biaya bilang. Betul kalau gitu. Ya. Itu namanya anak saya yang pengen lagi sekolah tamat SD tuh mau masuk sekolah lagi. Biar tanpa biaya walaupun apa adanya biar masuk sekolah bilang, tapi sekarang tidak ada tanpa biaya. Yuk untuk sekolah ini. Maksudnya tidak biaya, tidak ada biaya. Tidak ada biaya, tidak ada pernah keluar uang bagiku. Ya, oh. Nah, terus kenapa ya banyak yang putus ini kan sekolah enggak ada pakai biaya kan? Kenapa umat anak-anak Umat Buddha. Buddha enggak melanjutkan itu? Memang bapaknya, ibu dan bapaknya, aku ndak kasih anakku sekolah nih. Dia bilang masih lebih baik dia belajar di rumah, kasih rumput bilang anaknya. Yang ndak masuk sekolah anaknya. Kalau bagiku biarin dah sekolah, cari ilmu. Ilmu itu lebih bagus cari. Dua. Yang pertama, Atina Asana. oh ini yang besar ini. Iya. Yang kedua, Handy. yang di kelas di sekolah juga ya. Masih di PAUD. TK. Ya, masih. Oh, si di PAUD ya. Handy Patria. Kenapa dikasih? Karena belum ada Belum tempat ada itu, Pak. temannya. Belum ada tempat untuk sekolah itu. Tapi keinginan untuk sekolah tetap ya. Nah, makanya tahun kemudian mereka bilang ke Tiang, bisa ndak kalau menerima Buddha gitu. Saya konfirmasi sama kepala sekolah. Kepala sekolah konfirmasi ke Kemenang. Artinya oh iya dah boleh terima. Nah, dari tahun dulu kita coba 2 orang. Coba nama Suryani sama Suryani Tina. sama Tina. Kelamaan-lamaan. Banyak yang ikut. Banyak Sekarang teman. 5 orang. Oh iya Sukarni. Abil Rama. Banyak. Abi Rahman, oke Muslim. Oh Muslim. Rama Muslim. Oh enggak lanjutan. Dia kembali. Teman kau. Pania. Oh iya, Pania tuh Pania. udah nih. Tamat SD. Tamat SD udah nikah. Tamat SD sudah nikah. Iya, anaknya Pak Mak Pandi kan. Iya. Yuk, Anak buahnya ibu kerja. yuk. Tamat SD kapan, Bu? Iya, ini kemarin sama Pedi ini. Sudah nikah. Sudah nikah dia. Tina tamat tamat. Oh, sama Tina. Oh, Terus suaminya itu seperti apa ya? Umurnya berapa kira-kira? Umur siapa? Suaminya seumuran Tina. apa Kumbe? Oh, seumuran. Seumuran sama. Berarti masih SMP sudah nikah. Ya. Berarti ini jadi perhatian pemerintah ini. Pak. Kenapa dikasih? Karena belum ada Belum tempat ada itu, temannya. Pak. Belum ada tempat untuk sekolah itu. Tapi keinginan untuk sekolah tetap ya. Nah, makanya tahun kemudian mereka bilang ke Tiang, bisa ndak kalau menerima Buddha gitu. Saya konfirmasi sama kepala sekolah. Kepala sekolah konfirmasi ke Kemenang. Artinya oh iya dah boleh terima. Nah, dari tahun dulu kita coba 2 orang. Coba nama Suryani sama Suryani Tina. sama Tina. Kelamaan-lamaan. Banyak yang ikut. Banyak Sekarang teman. 5 orang. Oh iya Sukarni. Abil Rama. Banyak.
Abi Rahman kayak Muslim. Oh muslim. Rahma Muslim. Oh enggak lanjutan. Di lembaga. Teman kok. Pania. Oh, iya, Pania tuh Pania. udah nih. Ini boleh Jokowi. Dari mana, Pe? Tapi, Dari sini ya? Dari sini. Iya. Oh, adik itu enggak pakai jilbab. Oh, dan selewa. Hah? Dan selewa. Apa namanya? Wina. Apa? Wina. Apa itu? Apa itu? Wina. Kita sekolah jadi orang pinter ya. Nggak usah ganggu temannya, nggak boleh, nggak boleh. Ayo main. Nih. Wah, ketiwa. Ini satu. Habis ke. Informasi adanya siswa yang beragama Buddha yang masuk dan bersekolah di madrasah Bapak. Bagaimana kronologi awalnya itu? Kronologi awalnya pertama kan tahun pertama awalnya kita tolak. Nah terus pada tahun kedua datang lagi orang tua wali murid, datang ke madrasah atau ke rumah untuk memaksakan kita agar anak diterima di madrasah. Alasannya yang mendasar itu yang tidak sulit anak tolak itu dulu kan saya ikut gotong royong di perataan pembangunan sekolah ini. Nah, sekarang masa anak saya mau sekolah tidak bisa. Itu alasan orang tuanya. Akhirnya kita terima. Dan juga niat kita membantu anak. Karena kalau dia tidak sekolah di sini, dia pasti tidak akan sekolah, pasti putus sekolah. Hanya sampai di SD saja. Nah, tidak karena mau melanjutkan ke SMP jauh. Itu yang logisnya. Oh, berarti jarak sekolah umum dengan rumah si anak ini jauh. Ya jauh di SMP 2 Gangga kan dari rumahnya sekitar 10-an kilo dari itu. Ya terdekatnya kita di madrasah itu terdekat. Terus dari madrasah sendiri ada kendala nggak dalam melaksanakan PBM-nya sehari-hari ini? Nah kalau yang jadi kendala sih pelajarannya dia, pelajaran Buddha, nggak ada gurunya kan. Tetapi selama ini kita bebaskan apakah dia mau ikut belajar agama, Quran hadis, fikih gitu, kita silakan kalau mau ikut, kalau enggak ya keluar. Tapi umumnya itu mereka ikut. Nah kecuali yang pelajaran sulit kayaknya mungkin dia keluar di enggak ngerti bahasa Arab, Quran hadis, dia karena enggak ngerti, mereka keluar gitu. Nunggu di teman-temannya di luar. Terus ada enggak kesan dari orang tua mereka keberatan anaknya enggak ikut atau merasa ada yang mengeluh enggak terhadap pelajaran di sekolah itu ya? Oh, selama ini tidak ada. Nah, selama ini tidak ada. Cuman kita permakluman kepada wali murid. Nanti kalau ada nilai Quran hadis, nilai akidah Allah itu hanya formalitas kita bilang. Nah, pada wali murid mengajarkan mereka di rumah masalah ilmu agama. Karena kami di madrasah tidak menyiapkan guru agama. Di lingkungan madrasah, di sekitar madrasah itu memang jelas tidak ada sekolah umum ya buat mereka itu? Tidak ada. Oh, tidak ada. Berarti untuk menjangkut sekolah itu harus ke Gondang dan jarak puluhan kilo kalau saya lihat tadi itu. Dengan kondisi geografis jalan juga sangat tidak begitu bagus. Oke. Bapak terhadap masalah ini Nah, apa yang jadi kita ini nanti pasti akhirnya itu jadi permasalahan bagi kita kan. Mengenai ijazahnya itu.
Nah, apakah mungkin nggak gitu kan di ijazahnya agamanya Buddha, tapi nanti di ijazah itu ada mata pelajaran Quran hadis dan sebagainya itu jadi masalah bagi kita. Apakah boleh apa enggak? Itu yang jadi harapan kita mungkin nanti dari pihak pemerintah, mungkin bagaimana jalan keluar. Nah, apa yang Bapak alami saat ini pernah enggak disampaikan ke atasannya seperti ke Kementerian Agama atau ke pemerintah daerah atau pihak-pihak terkait? Ya selama ini kita sampaikan ke Kementerian Agama. Apa tanggapan dari Kementerian Agama ini? Tanggapannya masih didiskusikan bagaimana jalan keluarnya. Karena ini merupakan pertama kali seperti ini. Itu berapa jumlah siswa Buddha yang belajar di madrasah? Yang kelas 8 2 orang, kelas 7 5 orang. Dan selama ini dari kedisiplinan anak tersebut rajin atau malas, atau menurut Bapak bagaimana penilaian mereka? Sangat rajin gitu. Malahan paling pertama datang ke sekolah karena anak Elen kan di sini sebelum mereka mengaji Elen kan. Nah, dia bersih-bersih gitu. Makanya paling awal dari sekolah. Menurut dari harapan orang tuanya tadi, mereka berkeinginan untuk didatangkan sekolah guru beragama Buddha. Apakah dari pihak madrasah sendiri ada keinginan enggak untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, misalkan Kementerian Agama? Ya kalau masalah itu ya rencana sih kita kepengennya itu ada, tetapi kalau memang tidak bisa di sini, tapi bisa aja di rumahnya akan diajarkan materi agamanya, nanti nilainya berikan ke kita gitu. Nah, kalau memang tidak bisa, gurunya langsung datang mengajar di sekolah. Kalau memang ada guru ya kita terima juga. Berarti kalau saya lihat tadi tingkat angka putus sekolah di sekitar madrasah khususnya yang beragama Buddha, menurut penilaian Bapak bagaimana? Oh, sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Sangat tinggi. Rata-rata anak sekolah. Rata-rata sampai tamat SD, tidak ada pekerja, kawin, di bawah umur. Itu yang terjadi. Berarti alasan Bapak yang terpenting untuk menerima mereka adalah alasan pendidikan berarti ya. Sip. Terus dari misalkan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti yasinan atau apapun bentuknya, mereka terutama anak-anak agama Buddha ini ikut atau bagaimana, Pak? Nah, kalau acara kegiatan ya ikut bergabung di sana, ikut bergabung, ikut mendengarkan, ikut berdoa bersama, ikut semua. Berarti kenapa tidak memberikan pelajaran tetap pada mereka, terutama seperti siswa yang lain? Maksudnya? Misalkan pelajaran Al-Quran hadis tetap juga mereka terima, pelajaran bahasa Arab tetap juga mereka terima seperti siswa-siswa yang Muslim lainnya. Ya kita bebaskan itu karena mereka tentang keyakinan mereka, itu yang kita keyakinan mereka. Sehingga kita bebaskan, apakah mau ikut ya silakan, kalau memang merasa enggak ya di luar saja gitu. Tetapi seringkali mereka ikut. Karena saya lihat pas dia keluar hanya di bahasa Arab, hadis, karena tidak mengerti itu. Atau mungkin ada pelajaran khusus enggak buat mereka tentang materi-materi itu, tentang agama untuk pendalaman, misalnya tentang bahasa Arab, mereka diberikan jam lebih. Ada enggak? belum ada ya. Oh, belum ada. Ada mungkin memang dari sempat sih kita kasih tahu kalau bahasa Arab mungkin bisa, karena ini kan bukan pelajaran agama kita bilang kan. Tetapi alasannya mereka tidak bisa baca, itu alasannya, tidak bisa baca. Nah, kita ajarkan baca juga sama dengan kita mengajarkan dia mengaji juga, itu jadi sehingga tidak enak kita. Harapan Bapak, pesan Bapak kepada pemerintah khususnya Kementerian Agama atau pemerintah daerah, apa yang ingin Bapak sampaikan ini? Agar jalan keluar mengenai ijazah akhirnya nanti. Itu yang paling utama. Apakah anak tetap sekolah di sini atau bagaimana, ataukah dipindahkan ke SMP, ya mungkin itu yang kita minta. Kejelasan tentang ijazah itu, atau mungkin keinginan dari Bapak bangun sekolah umum atau enggak ada ya? Kita perjanjian bahwa tidak ada pemaksaan untuk sekolah di madrasah. Nah, dia masuk berdasarkan kemauan sendiri.
Ya, tidak ada pemaksaan dari pihak madrasah, tidak ada. Sekolah ya kita terima saja kayak itu, kalau di samping dengan alasan-alasan yang tadi, ya, alasan itu ya karena kita lihat di sekitar tempat mereka itu kan banyak yang tidak sekolah. Nah, orang tuanya pun tidak pernah sekolah gitu kan. Tidak ngerti kurikulum, kita tidak ngerti juga. Yang penting dia sekolah gitu. Berarti alasan madrasah menerima mereka itu karena alasan pendidikan, pentingnya pendidikan. Saja, supaya menyelamatkan mereka. Menyelamatkan anak bangsa. Menyelamatkan mereka. Nah, karena kita ketahui sekarang ini kan segala macam pekerjaan itu kan harus ada ijazah itu. Nah, jadi kepala dusun itu harus ada ijazah. Nah, kalau mereka tidak punya ijazah kan tidak bisa jadi kepala dusun mereka di sana. Berarti madrasah itu sangat memperhatikan masa depan mereka berarti. Jadi menghadapi fenomena ini ya, pertama kita harus bersyukur bahwa di KLU ternyata toleransi kita sangat bagus ya. Bahkan umat Buddha pun bisa bersekolah di madrasah ya. Cuman ini menimbulkan masalah di ijazahnya nanti ya. Karena ada pendidikan fikih, Quran hadis dan sebagainya yang menjadi nilai di ijazah kita. Jadi menyikapi hal ini kami sudah berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait ya. Pertama kami sudah ke Kanwil ya, membicarakan ini. Ini memang menurut Kanwil ini fenomena baru ya yang harus didiskusikan dengan pusat. Saya juga ke Dinas Pendidikan Kabupaten, ketemu sama Pak Kasihnya yang kebetulan juga beliau Buddhis ya, penganut agama Buddha ya. Nah, beliau menyampaikan kalau memang permasalahannya adalah jarak, bisa saja mereka bersekolah di madrasah, tapi nanti ujiannya di SMP. Sehingga itu salah satu jalan keluar. Itu salah satu jalan keluar yang mungkin akan beberapa solusi itu akan kita diskusikan lagi dengan kepala madrasah. Juga dari kepala madrasah menyampaikan alternatifnya paket ya. Cuman siswa ini kalau ijazahnya paket ya, mereka sekalian saja sekolah di paket, itu informasinya, sehingga mereka ingin tidak ijazah paket. Tidak apa-apa sih paket, cuman mungkin asumsi masyarakat akan beda kalau ijazahnya paket. Sekolah di madrasah, capek-capek sekolah kalau ijazahnya paket. Ini juga menjadi pertimbangan kami. Jadi kami terus mengkomunikasikan dengan provinsi khususnya ya, juga dengan dinas pendidikan dan sebagainya ya, alternatif solusi untuk adik-adik kita ini. Jadi alternatifnya adalah yang satu, yang terakhir ini menurut kepala madrasah yang kami kunjungi, alternatif terakhir itu ijazah paket. Alternatif kedua, tawaran dari dinas pendidikan bahwa adik-adik kita akan diakomodir di salah satu SMP. Tapi ini akan bermasalah karena sistem kita kan online. Murid sudah terdaftar di madrasah ini dengan NIP, dengan nomor induk siswanya sudah keluar dan sebagainya, tiba-tiba ujiannya di SMP. Nah ini semua kita sedang cari, syukurlah ini dibuka pada saat mereka masih kelas 2 sehingga bisa kita diskusikan untuk ujian ke depannya. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Itu berapa siswa? Ini terus bertambah ini. Kemarin kan informasi dari kepala madrasah itu ada 6. Tapi setelah kami kunjungi ternyata ada 7 ya. Bahkan saya ketemu sama ketua yayasannya. Beliau menginformasikan bahwa mungkin akan banyak gitu. Akan banyak setelah ini siswa-siswa yang beragama Buddha itu masuk di madrasah. Karena ini memang dilema buat madrasah. Jadi madrasah pernah menolak siswa Buddha ya. Tahun kemarin kan tidak ada yang kelas 3 karena ditolak gitu. Mau daftar kemarin pertama itu ditolak. Terus mereka daftar ke Al-Ijtihad juga di Sambi Bangkol, mereka ditolak. Akhirnya terakhir ibunya katanya yang datang ke madrasah menyampaikan bahwa kami kan ikut gotong royong membangun madrasah ini. Kenapa anak kami tidak bisa sekolah di sini? Nah, semacam itu sehingga madrasah terpaksa menerima adik-adik ini dengan segala kemungkinannya ke depan gitu. Jadi pertimbangan madrasah juga ketimbang mereka tidak sekolah.
Karena sekarang kan jadi kadus saja butuh ijazah gitu. Jadi jangan sampai hak-hak teman-teman Buddha ini tidak diupayakanlah jalan keluar. Maka kami minta kepada Kanwil mungkin ada jalan keluar untuk inilah. Mungkin bisa pelajaran agamanya satu pelajaran agama saja, terus pelajaran agama itu bukan agama Islam tapi agama Buddha gitu. Sehingga mereka bisa mendapat ijazah dari madrasah. Karena keinginan seperti tadi, keinginan adik-adik itu ada ijazah dari madrasah, tidak ijazah paket gitu. Jadi pelajaran fikih, Quran, hadis, akidah akhlak itu disatukan menjadi pelajaran agama. Nah, nanti mereka bisa belajar agama Buddha bisa di tempat lain, bisa di madrasah ya, dengan mendatangkan guru agama Buddha. Ini teman keinginannya sebenarnya teman-teman ini. Jadi selesaikan karena ke depan mungkin akan banyak yang seperti ini ya. Jadi kasihan sekali adik-adik kita tadi ya. Tadi juga sudah dikunjungi oleh teman-teman kita, dikasih contoh ada anak-anak yang tidak melanjutkan SMP langsung nikah tamat SD kan, dan pernikahannya di bawah umur dan tentu tidak melalui KUA, jadi nikah di bawah tangan jadinya kan, tidak sekolah, nikah di bawah tangan dan sebagainya. Ini sumber masalah, bagian sumber masalah di KLU ini. Sekali lagi, kalau mereka tidak diterima di madrasah, mereka otomatis kemungkinan besar dan bukti-bukti yang lain mereka tidak akan sekolah. Itu jadi madrasah menerima mereka tentu saja dengan perjanjian sama wali muridnya. Jadi sudah ada perjanjian bahwa kondisi madrasah itu begini, apakah adik-adik akan begini, sudah ada perjanjian. Jadi itulah kondisinya yang terakhir. Ya, jadi sebagian informasi yang kami peroleh dari sekolah itu hanya satu yang sekolah keluar daerah di sana itu. Yang lain itu tidak sekolah. Jadi teman-teman Buddha ini hanya SD selesai gitu, tidak melanjutkan. Karena kalau melanjutkan jarak sekolah itu 10-an kilo dan kondisi jalan yang berbukit ya, sehingga sulit ditempuh. Jadi, terus kondisi ekonomi teman-teman juga jadi berat kalau harus bolak-balik 10 kilo ke madrasah tiap hari kan, itu ke sekolah tiap hari kan masalah juga ya. Sehingga terakhir madrasah kalau kita bilang terpaksa mungkin terlalu tapi akhirnya menerima adik-adik ini dengan beberapa pertimbangan itu, ketimbang mereka tidak sekolah. Jadi hak pendidikan anak-anak Buddha ini kita perhatikan juga, madrasah perhatikan, karena orang tua mereka juga bertetangga. Bahkan orang tuanya mengatakan di TK sudah terbiasa dengan bergaul dengan teman-teman Muslim, di SD sudah biasa. Kenapa sekarang kami tidak bisa masuk ke madrasah? Itu juga jadi pertimbangan madrasah. Sehingga mereka mengatakan gotong royong saja kami ikut. Kenapa sekarang anak kami tidak boleh sekolah di madrasah? Semacam itulah jadi kondisi hubungan antar agama di KL ini alhamdulillah sangat bagus. Jadi pembangunan madrasah saja mereka hadir, acara keagamaan katakanlah misalnya maulid, mi'raj, orang tuanya hadir gitu dan ikut di pengajian itu. Tentu saja di sekolah ya, karena mereka beragama Buddha tidak diwajibkan berjilbab. Jadi tidak ada kewajiban mereka berjilbab ya. Juga tidak ada kewajiban mereka mengikuti pelajaran agama. Jadi pilihan mereka boleh ikut pelajaran hadis, fikih, boleh enggak. Tapi sebagian besar informasi yang terima tadi mereka ikut ya. Kecuali yang berat mungkin bagi mereka itu bahasa Arab. Padahal bahasa Arab dianjurkan karena bukan bidang studi agama, bidang studi bahasa kalau bahasa Arab itu. Cuman mungkin karena berat ya membaca huruf Arab ini. Kalau kita ajari mereka kan, kalau di kita itu berarti mengajar mereka mengaji. Itu yang tidak enak merasa. Masa anak Buddha kita wajibkan belajar mengaji. Jadi tetap kita hargai perbedaan itu dan kita cari jalan keluar untuk kondisi ini. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya.